Hasil klasemen Serie A, Milan ke puncak, Inter turun. Hasil pertandingan, klasemen dan top skor Serie A pekan ke-6 hingga Minggu 26 September pagi waktu Indonesia Barat, AC Milan yang meraih kemenangan sukses merangsek ke puncak klasemen Liga Italia musim 2021-22. Milan meraih 3 poin saat berkunjung ke markas Spezia, Sabtu 25 September malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Alberto Pico, tim besutan Stefano Pioli tersebut menang dengan skor 2-1. 2 gol kemenangan Rossoneri pada laga ini dicetak oleh Daniel Maldini dan Brahim Diaz. Sementara Spezia cuma mampu membalas melalui Daniele Verde. Tambahan 3 poin membuat Milan kini menduduki puncak klasemen sementara Serie A. Mereka mengumpulkan 16 poin dan unggul 1 poin dari pesaing terdekatnya Napoli. Sementara itu, hasil berbeda diraih sang rival kota Inter Milan. Nerazzurri hanya sanggup bermain imbang kala menjamu Atalanta. Duel yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza tersebut berkesudahan dengan skor 2-2. Tambahan 1 poin membuat Inter turun ke posisi ketiga dengan 14 poin. Inter mencetak gol melalui Lautaro Martinez dan Edin Dzeko. Sedangkan Ruslan Malinovskyi dan Rafael Toloi mencatatkan namanya di papan skor untuk Ladea. Pelajaran Spezia versus AC Milan, kejutan Daniel Maldini. AC Milan meraih kemenangan penting pada pekan ke-6 Serie A 2021-22. Rossoneri berhasil mengalahkan tuan rumah Spezia. Lantas, pelajaran apa saja yang bisa dipetik dari duel Spezia versus AC Milan ini? Menikmati puncak klasemen. Kemenangan atas Spezia mengantarkan AC Milan ke puncak klasemen sementara Serie A. Mereka saat ini mengumpulkan 16 poin dari 6 pertandingan. Ini untuk pertama kalinya Milan berada di puncak klasemen Serie A musim ini. Mereka unggul 1 poin atas Napoli yang belum bermain di pekan ke-6. Pasukan Stefano Pioli setidaknya bisa menikmati puncak klasemen untuk saat ini. Pasalnya, Napoli baru akan bermain pada Senin dini hari nanti dengan menjamu Cagliari. Rossoneri lebih dominan. Tidak heran kalau AC Milan mampu mengalahkan Spezia. Pasalnya menurut statistik, mereka jauh mengungguli klub besutan Thiago Motta tersebut. Selama 90 menit, Milan mencatatkan penguasaan bola sebesar 64%. Itu berbanding 36% dengan milik Spezia. Total, Milan membuat 18 tembakan dengan 5 kali menemui sasaran. Sementara Spezia hanya melakukan 8 kali tembakan dan hanya 1 yang mencapai target. Brahim Diaz kian cemerlang. Brahim Diaz kembali membuktikan kualitasnya bersama AC Milan. Gelandang asal Spanyol itu menunjukkan performa impresif dalam pertandingan melawan Spezia. Diaz masuk ke lapangan pada menit ke-82 dengan menggantikan Frank Kessie. Namun dia tidak membutuhkan waktu lama untuk mencetak gol buat timnya. Diaz menjebol gawang Spezia 4 menit setelah masuk ke lapangan. Ini merupakan gol keempatnya untuk Rossoneri di semua ajang musim ini. Kejutan Maldini. Stefano Pioli membuat kejutan dalam pertandingan melawan Spezia. Dia memainkan Daniel Maldini sejak menit awal. Putra legenda hidup Milan Paolo Maldini tersebut mengisi pos trequartista alias penyerang lubang. Sang pemain menjawab kepercayaan dari Pioli dengan tampil cukup bagus. Daniel Maldini mencetak gol pertama Rossoneri pada menit ke-48. Ini adalah gol pertama yang ia cetak untuk Milan di pentas Serie A. Man of the Match Spezia versus AC Milan, Pierre Kalulu. Pierre Kalulu layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Spezia versus AC Milan. Kalulu tidak mencetak gol di laga ini, tapi kontribusinya untuk tim cukup besar.
Dia membantu menjaga pertahanan tim dan sering ikut naik menyerang. Gol Maldini kali ini juga dimulai dari assist Kalulu. Dia mengirim umpan lambung dari kanan yang disambut sundulan sempurna Maldini. Kalulu berkontribusi dengan total 48 sentuhan, 83% umpan sukses, 1 umpan kunci dan 4 tackle bersih. Dia mendapatkan rating 7,6 versi WhoScored. Salib Liverpool, Atletico siapkan uang tunai plus pemain untuk bajak Kessie. Atletico Madrid dikabarkan siap menawarkan pemain plus uang tunai demi mengalahkan Liverpool dalam perburuan gelandang AC Milan Frank Kessie. Tim lain kini diketahui telah dikaitkan dengan transfer Kessie, mengingat Las Rojiblancos menjadi klub terbaru yang menunjukkan ketertarikan terhadap bintang andalan lini tengah Rossoneri tersebut. Masa depan pemain internasional Pantai Gading tersebut memang terus mendominasi headline berita mengingat kontraknya bersama Milan akan berakhir pada penghujung musim ini dan tak ada tanda-tanda akan adanya pembaruan kerjasama dalam waktu dekat ini. Il Milanista menyebutnya bahwa Paris Saint-Germain dan Tottenham Hotspur tertarik meminangnya, namun Liverpool juga menaruh minat yang sama. Outlet tersebut menambahkan Paolo Maldini dan Ricky Massara tengah mempertimbangkan barter pemain yang melibatkan Thiago Alcantara yang bakal menjadi pertukaran sepadan, sekaligus memuaskan semua pihak dan menghindari skenario terburuk. Menurut kabar terkini dari Il Milanista, manajemen Il Diavolo ingin mempertahankan gelandang 24 tahun tersebut hingga akhir musim ini, mengingat betapa besar kontribusinya terhadap Stefano Pioli dan harapan tim bersaing di level top Serie A. Kendati demikian, Atletico Madrid tengah mempertimbangkan tawaran yang mungkin bisa mengubah pendirian Rossoneri, mengingat mereka ingin mengalahkan persaingan dalam perburuan dengan menawarkan Hector Herrera plus uang tunai di kisaran 18 juta euro atau 288 miliar rupiah. Herrera juga akan habis masa kontraknya pada tahun 2022 dan profilnya cukup diapresiasi oleh Milan. Namun mengingat usianya yang sudah 31 tahun, tambahan uang tunai dirasa perlu dilibatkan untuk mendapatkan Kessie sebagai gantinya. Berardi bakal tinggalkan Sassuolo, Milan siap gelar negosiasi transfer. Domenico Berardi dikabarkan bakal meninggalkan Sassuolo dan AC Milan berencana menggelar negosiasi terkait peluang transfer winger tajam tersebut. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Berardi telah memutuskan akan meninggalkan Neroverdi demi mencari klub yang siap bersaing memperebutkan gelar bergengsi. Tak hanya itu, ia bahkan telah menyampaikan pilihannya tersebut kepada manajemen cukup lama. Memang telah ada dialog mendalam dengan Leicester City yang mungkin akan membantu situasinya dengan seksama jelang bursa transfer Januari mendatang. Namun sejumlah tim juga disebut-sebut menaruh minat untuk merekrutnya, termasuk salah satunya Rossoneri. Pemain internasional Italia tersebut menggambarkan tipe winger kanan yang diinginkan Stefano Pioli di Milan, mengingat ketajamannya dalam mencetak gol setelah membukukan total 17 gol dan 8 umpan gol musim lalu. Ia hampir seperti obsesi bagi mantan manajer Inter tersebut yang pernah meminta Fiorentina agar merekrutnya saat ia masih menukangi mereka. Milan sempat menggelar negosiasi terkait transfer Berardi dengan Sassuolo dan berjanji akan menjajah langkah baru dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, La Viola menjadi klub yang paling dekat untuk merekrutnya pada mercato musim panas kemarin. Rocco Camiso tampaknya belum ingin melepas peluang memboyongnya ke Florence dan sedang menunggu sinyal untuk menyusun strategi baru. Kabar baik bagi tim-tim peminat winger 27 tahun tersebut adalah jika sebelumnya bandrolnya berada di angka 40 juta euro atau 640 miliar rupiah. Kini diperkirakan telah turun di angka 35 juta euro atau 560 miliar rupiah.